I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Pak. Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Sebelumnya, yang saya hormati guru BK dan juga guru mata pelajaran, dan saya ini siswa perwakilan siswa, ada ketua OSIS, ya. Di sini saya memanggil kalian karena kita mempunyai permasalahan yang datang dari orang tua siswa mengenai jam pelajaran mereka yang sangat padat, sehingga mereka pulang rumah dengan keadaan yang lelah, letih dan juga lesu. Jadi mereka menggunakan rumah itu hanya sebagai tempat peristirahatan saja, tidak ada ngobrol dengan keluarga, tidak kesehariannya di sekolah itu seperti apa, atau dan sebagainya. Jadi saya menghadirkan kalian semua di sini untuk meminta usulan dan juga saran kalian gimana ke depannya, gimana baiknya untuk ke depannya. Silakan. Izin Pak. Iya, silakan. Saya di sini sebagai guru BK ingin memberikan saran saya Pak. Bagaimana jika jam belajar kita kurangi saja Pak. Jadi kan peraturan awal kita itu awalnya 8 jam waktu pembelajaran kan Pak. Jadi saya rasa kita kurangi saja Pak menjadi 6 jam. Mengapa demikian? Karena seperti yang Bapak bilang tadi kan bahwa banyaknya orang tua yang komplain dengan lamanya jam siswa kita pulang. Jadi orang tua itu berpikir bahwa anak-anak kita itu menganggap rumah itu hanya sebagai rumah untuk istirahat saja kan Pak. Jadi saya rasa itu dengan kita mengurangi jam belajar, anak kita itu bisa lebih cepat pulang dan bisa beraktivitas lain di rumah. Jadi rumah itu bukan hanya sebagai tempat untuk istirahat saja yang seperti orang tua bilang. Saya kira maksimal itu Pak caranya. Oke, terima kasih untuk sarannya. Ada lagi? Belum sih Pak. Ya, silakan. Sebelumnya saya tidak setuju dengan pendapat Ibu kita. Kenapa? Jika jam pembelajaran dikurang, maka itu sangat tidak efektif untuk kami sebagai pelajar. Jika jam pembelajarannya dikurang, maka materi yang kami dapat itu akan hanya sedikit. Dan jika saya kalkulasikan, apakah cukup untuk pembelajaran? Terus sih Pak, saya juga menolak saran dari Bu BK karena menurut saya sebagai seorang guru dengan melakukan pengurangan jam pembelajaran dari 45 menit menjadi 30 menit, saya rasa itu kurang karena dengan waktu 45 menit saja saya merasa terbebani karena dengan waktu segitu tidak cukup. Saya menyampaikan materi sudah 30 menit, jadi kapan lagi para siswa saya berikan latihan dan saya mengambil nilai dari mereka. Masa iya kamu sebagai Ibu BK, sebelum kita berbicara atau membahas forum, silakan interupsi ya maaf Pak, interupsi Pak. Ya, silakan. Masa iya kamu sebagai pendidik, Ibu ya, tidak bisa mengurangkan dan tidak bisa menggunakan waktu segitu untuk memberikan penerangan materi untuk anak kita itu? Ya, menurut saya tidak semua siswa dapat memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Karena yang saya amati selama ini, tidak semua siswa dalam waktu normal saja, tidak semua siswa dapat menerima pembelajaran yang saya berikan. Apalagi waktunya dikurangkan. Terus sih Pak. Ya, silakan. Saya setuju dengan Ibu Putri. Mengapa? Saya perwakilan dari siswa. Tidak semua pelajar yang cepat menangkap. Ya. Saya pribadi sangat tidak mudah untuk mendapat materi dengan waktu yang cepat itu. Oke, terima kasih untuk sarannya. Untuk kedepannya ada lagi yang mau memberikan saran? Interupsi Pak. Ya, silakan Bu. Jadi seperti ini Pak, bagaimana kalau misalkan jam penerangannya saja kita kurangi Pak, penerangan materinya. Jadi yang awalnya itu kan kita memakan waktu 30 menit untuk Ibu ya, memakan waktu 30 menit dalam 1 jam untuk pembahasan materi. Bagaimana kalau kita ubah saja Pak, yang biasanya dari 30 menit itu kita buat saja untuk penerangan materi itu menjadi 20 menit dan sisanya 25 menit lagi kita gunakan, guru gunakan nanti untuk pemberian latihan dan pengambilan nilai harian Pak, begitu Pak. Terima kasih. Berarti untuk saran Ibu BK ada pengurangan waktu. Ya, Oke, gimana untuk gurunya sendiri? Menurut saya, sebagai seorang guru, sulit untuk waktu segitu untuk menjelaskan materi kepada siswa.
Karena yang sudah saya amati bahwa daya tangkap dari siswa berbeda-beda, otomatis cara pengajarannya juga akan berbeda-beda. Untuk itu saya sulit untuk meyakinkan bahwa materi yang sudah saya jelaskan sudah dimengerti dengan waktu segitu. Selanjutnya, Terus Kak, ya. jadi saya mau ngasih saran. Ya. Jadi permasalahannya kan gini, banyak orang tua yang mengeluh karena siswa yang pulang ke rumah itu hanya untuk tempat persinggahan istirahat saja. Jadi saran saya, bagaimana jika jam istirahatnya ditambah, tapi jam pembelajaran itu tetap. Oke, jadi di sini intinya jam pelajarannya kita kurangkan, jam istirahatnya kita tambah. Ada lagi yang memberi saran? Interupsi Pak. Ya. Saya sebagai guru BK di sini sangat menentang pernyataan dari siswa kita. Kenapa? Saya ini guru BK Pak. Jadi saya itu sudah menghadapi sangat banyak kasus di sekolah kita ini. Yang mana kebanyakan kasus yang saya hadapi itu berasal dari jam istirahat Pak. Jadi sebelumnya kan kita menerapkan jam istirahat itu 15 menit ya Pak ya. Jadi di waktu 15 menit ini kebanyakan siswa kita itu menggunakan itu untuk bermain-main, bukan untuk merefreshingkan otaknya Pak. Bukan jadi kayak untuk waktu 15 menit itu bukan dipakai untuk menenangkan pikiran, melainkan membuat kegaduhan Pak. Misalkan dari awal itu bercanda-bercanda kayak dorong teman, akhirnya jadi berantem, masuk BP. Saya yang repot Pak. Jadi saya sebenarnya kurang setuju Pak, dan tidak akan pernah setuju dengan peraturan dengan saran yang diberikan oleh siswa kita jika waktu istirahat itu harus ditambah Pak. Terima kasih. Oke, jadi ini permasalahan untuk Ibu BK sendiri. Ya kita juga susah ya mengontrol anak-anak yang rata-rata usianya sekitar 15 tahun sampai 17 tahun, di mana usia itu masih ingin Masa-masa aktifnya masa aktif. Untuk perwakilan lain ada yang memberi tanggapan kira-kira? Diksi Pak, Ya, silakan. saya juga setuju akan hal yang untuk menambah jam pembelajaran, karena dengan hal itu membantu kami sebagai seorang guru untuk mengajar siswa dalam keadaan yang nyaman, bukan dengan letih lesu. Dengan menambah jam pembelajaran juga akan memberikan mood belajar siswa yang baik, yang akan membuat suasana kelas yang baik dan kondusif. Jadi saya setuju untuk menambah jam istirahat. Oke, terima kasih. Terima kasih atas saran-saran dan usulan rekan-rekan sekalian ya. Di sini saya tanggapi adalah untuk masalah pengurangan jam pembelajaran, di mana di sini ada pro dan kontranya juga, karena di mana pihak siswa dan juga guru menanggapinya dengan bahwasannya materi yang dikasih belum cukup, waktu segitu belum tentu materinya bisa diterima oleh siswa. Untuk jam istirahatnya, untuk penambahan waktu jam istirahat itu membebankan pihak guru BK dan juga bisa mengundang kericuhan, karena anak-anak SMK ini tahu lah ya di mana. Untuk keputusan saya ambil di sini sebagai kepala sekolah adalah saya akan mengurangi jam pembelajaran dari awalnya 8 jam full, akan saya ubah menjadi 6,5 jam, 6 jam 30 menit. Itu sudah saya kalkulasikan untuk semua mata pelajaran, dan juga bagaimana cara guru-guru tersebut memberi tugas dan juga tugas latihan ataupun catatan. Yang kedua, di sini saya mempunyai untuk keluar main-mainnya atau jam istirahatnya akan saya tambahkan menjadi 30 menit per sesinya. Karena di sekolah kita ada 2 sesi, jadinya untuk perharinya saya buat 1 jam istirahat. Karena juga untuk membuat pikiran siswa tidak jenuh dan juga tidak bosan dengan menanggapi mata pelajaran selanjutnya. Oke. Dan juga untuk pihak BK akan saya tambah anggota BK-nya, akan saya cari lagi untuk mengamani siswa-siswa yang mungkin akan membuat kericuhan. Terima kasih saya sampaikan. Terima kasih juga untuk saran-saran dan usulan rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.